Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hari Kim Santo. Saya merupakan mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Teknik Reaksi Kimia Lanjut di Institut Teknologi 10 November. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kinetics of fluid particle reaction yang merupakan bagian dari chapter 25 buku Levenspiel pada halaman 566 sampai 576. Oke. Awal-awal saya akan merecap yang akan saya jelaskan. Bagian pertama itu adalah selection of model yang terdiri dari progressive conversion model dan shrinking core model. Yang kedua adalah gas film control diffusion, dan yang ketiga adalah S-layer control diffusion, dan yang terakhir keempat adalah chemical reaction control. Oke, kita masuk ke yang pertama, selection of model. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi yang heterogeneous, artinya reaksi antara fluida dan padatan. Jadi dalam suatu larutan itu terdapat dua fase, ada solid dan fluida. Dapat dilihat di gambar sebelah kanan ini. Dalam suatu campuran reaksi kimia kita akan ada akan ada padatan di dalam solid. Akan ada padatan dalam fluida. Ngulang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Kim Santo. Saya merupakan mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Teknik Reaksi Kimia Lanjut di Institut Teknologi 10 November. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kinetics of fluid particle reaction yang dapat dibaca dan saya rangkum dari buku Levenspiel chapter 25 halaman 566 sampai 576. Oke, mungkin dari pertama-tama bagian-bagian yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah selection of model, yang kedua adalah gas film control diffusion, yang ketiga adalah S-layer control diffusion, yang keempat adalah chemical reaction control. Nah, untuk selection of model ini yang pertama, kita akan membahas mengenai heterogeneous reaction. Heterogeneous reaction ini artinya dalam reaksi itu ada solid dan padatan. Dapat dilihat di gambar sebelah kanan ini, terdapat solid di dalam fluida yang akan bereaksi. Yang reaksinya dituliskan dalam kotak di atas ini, di mana A yang merupakan fluida akan bereaksi dengan B solid dengan banyaknya B kecil ini untuk menghasilkan antara fluid product, solid product, atau dua-duanya. Nah, pada model pembahasan mengenai model kinetik ini, kita akan membahas jadi kita akan membahas macam dari model ini dan bagaimana mereka berpengaruh satu sama lain. Jadi pemilihan model kinetik ini menjadi cukup penting saat kita berbicara mengenai reaksi yang heterogeneous. Nah, jadi misalnya ada reaksi yang terjadi antara gas dan solid, apakah model kinetiknya dan bagaimana kita memilihnya? Nah, untuk memilihnya kita dikenalkan ada dua macam model, yaitu yang pertama adalah progressive conversion model, yang seperti namanya adalah progresif, yaitu adanya proses konversi yang terjadi dari waktu ke waktu menjadi produk. Dapat dilihat di gambar sebelah atas ini, di mana awal-awal partikel ditunjukkan di sebelah kiri dan hasil akhirnya adalah hasil akhirnya itu unchanging size, tapi konsentrasi dari solidnya ini sudah habis atau reaktannya sudah habis. Sedangkan yang kedua adalah shrinking core model, di mana diilustrasikan sebagai gambar yang kedua di bawah ini, di mana core dari partikel tersebut akan mengecil dari waktu ke waktu hingga akhirnya menghilang.
Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dibahas di sini, di mana yang pertama adalah progressive conversion model. Reaksi pada progressive conversion model atau disingkat PCM ini ada reaksi yang terjadi pada solid dan fluida. Jadi yang terjadi di sini adalah molekul dari fluida akan bereaksi dari bulk phase ke intermediate phase, lalu ke solid surface, di mana fluid tersebut akan bereaksi dengan solid dan terkonversi menjadi produk. Nah, dapat dilihat di gambar sebelah kiri. Yang paling kiri ini ada grafik di mana sumbu X merupakan jari-jari atau diameternya, dan sumbu Y adalah konsentrasi dari solid tersebut. Yang dimana awal-awalnya itu memiliki konsentrasi solid yang masih tinggi, dengan seiring bertambahnya waktu, konsentrasi dari solid ini akan terus menurun. Nah, lalu semakin gelapnya warna solid particle ini menandakan berkurangnya konsentrasi dari reaktan yang sudah terkonversi menjadi produk. Jadi reaksinya ini terjadi pada seluruh lapisan solid dari luar hingga dalam. Lalu yang kedua adalah shrinking core model, di mana reaksi pada reaktan dalam bentuk solid secara bertahap menyusup atau shrinking yang terjadi karena adanya konversi reaktan menjadi produk dan meninggalkan lapisan es. Dapat dilihat di gambar. Jadi yang daerah luar atau terarsir ini merupakan S layernya, dan bagian dalamnya yang putih merupakan solid yang belum bereaksi atau unreacted core. Nah, di antara unreacted core dan S layer ada namanya reaction zone yang merupakan boundary antara reactant solid dan S layer. Jadi yang terjadi di sini adalah gas akan berdifusi dari gas film, lalu masuk ke dalam S layer, dan kemudian ke permukaan solid di mana reaksi akan terjadi di sana. Contoh reaksi yang mengikuti shrinking core model atau SCM ini ada reaksi pembakaran arang, di mana arang akan bereaksi dengan gas oksigen, sehingga akan terus mengecil dan meninggalkan S layer. Nah, kalau dilihat dari grafiknya yang sebelah kiri, sama, sumbu X merupakan jari-jari dan sumbu Y merupakan konsentrasi, di mana jari-jari dari low conversion menuju ke high conversion akan terus mengecil dengan bertambahnya waktu. Nah, dapat dilihat juga di sini perbedaannya juga cukup signifikan. Satu, untuk progressive conversion model, jari-jari ukuran dari partikel itu sama atau tetap, yang berubah hanya konsentrasi. Sedangkan untuk shrinking core model yang berubah adalah jari-jari dari unreacted core-nya. Oke, selanjutnya untuk shrinking core model for unchanging size of particle. Nah, yang pertama itu untuk shrinking core model, step pertama adalah difusi oleh reaktan fluida A melalui lapisan film yang mengelilingi partikel atau solid, sehingga reaktan ini bisa mencapai ke permukaan solid. Jadi ada difusi reaktan fluida dari luar moving atau dari CAG. CAG merupakan konsentrasi A di luar yang berdifusi masuk ke permukaan solid, masuk ke R yang ditunjukkan dengan CAS. Lalu step kedua adalah reaktan ini harus menembus lapisan S yang terbentuk untuk mencapai ke unreacted core dari solid. Nah, setelah masuk ke permukaan dari partikel, dia harus berdifusi masuk ke shrinking unreacted core ini melewati lapisan S ini. Nah, lalu yang ketiga adalah reaksi akan terjadi pada reaction surface yang ada di antara S layer dan unreacted core ini. Setelah produk dihasilkan, produk ini harus berdifusi kembali keluar melalui S layer ke bagian luar.
yang merupakan step ke-4 dan 5. Oke, pada diffusion melalui gas film control, jika resistansi yang mengontrol adalah gas film, di mana dilihat di grafik gas film yang mengontrol mass transfer pada sumbu X ini dapat dilihat merupakan jari-jari. RC adalah jari-jari core, R adalah jari-jari inisial, dan sumbu Y merupakan konsentrasi dari reaktan. CAG adalah konsentrasi A pada fase gas, dan CAS adalah konsentrasi A pada fase solid. CAG ini dianggap konstan selama reaksi. Jadi CAG ini dianggap konstan selama reaksi terjadi. Dan kita akan fokus ke exterior surface, yaitu SX ini. Nah, secara stoikiometri kita mengetahui bahwa 1 mol A akan bereaksi dengan fluid B sebanyak B kecil. Jadi perubahan mol B sama dengan perubahan mol B ini dNB sama dengan B dNA. Ya. Jadi 1 mol A akan bereaksi dengan fluida B sebanyak B kecil ini. Jadi untuk memasukkan ke surface area, ke rate equation, maka akan dituliskan sebagai berikut. Di mana surface area dari yang kita bicarakan sekarang adalah sphere atau bola ini adalah 4πr². Maka untuk mencari DNA kita hanya perlu substitusi persamaan ini. Persamaan di atas ini ke DNB. Jadi DNB sama dengan B DNA, tinggal disubstitusi menjadi persamaan ini. Lalu selain itu juga bisa dituliskan sebagai berikut: B KG CAG minus CAS, di mana KG merupakan rate constant value dan disederhanakan lagi menjadi persamaan berikut karena CAS CAS ini konstan dan dapat diabaikan. Nah, rho B merupakan molar density dari B pada solid, dan V adalah volume dari partikel, sehingga dapat dituliskan banyaknya NB dalam partikel adalah rho kali volume, di mana kita akan selanjutnya pengurangan dari radius atau volume dari radius dari unreacted core ini dapat dituliskan dalam bentuk ini, minus DNB sama dengan B DNA minus rho B dV sama dengan dV volume dari bola. Kita akan substitusikan volume bola, kita tahu adalah 4/3 PRC pangkat 3, dan didapatkan persamaan berikut untuk minus DNB-nya. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan ini ke persamaan di atas ini. Jadi substitusi persamaan 6 ke persamaan 4, maka didapatkan persamaan seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 7. Nah, setelah